Apakah menangis dalam sholat dapat membatalkan sholat? Sholat merupakan tiang agama bagi setiap umat muslim. Ada kewajiban menjalankan sholat fardu 5 kali dalam sehari. Selain itu, terdapat pula sholat sunnah yang bisa dilakukan untuk menambah pahala bagi setiap umat muslim. Melalui ibadah sholat ini, tercipta semacam komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengadu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang, kita sedih dan menangis ketika sholat karena teringat dengan dosa-dosa yang dilakukan. Lalu, menangis ketika sholat apakah membuat sholat kita menjadi batal? Atau sebenarnya tidak boleh menangis ketika sholat? Menangis dalam sholat kerap disangkutkan sebagai tanda khusyuk bagi seseorang ketika beribadah. Seseorang memohon doa dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu refleks bisa membuat seseorang itu menangis. Lantas, bagaimana hukum menangis saat sholat? Apakah menangis dalam sholat dapat membatalkan sholat? Simak informasi lengkap beserta dalilnya berikut ini. Selain sholat, ketahui juga hukum menangis saat puasa. Seorang umat Islam perlu memperhatikan sejumlah syarat agar tangisan tersebut tidak merusak sahnya sholat. Menangis dalam sholat itu diperbolehkan selama tidak melanggar syarat sah dan rukun salat. Baca juga arti mimpi menangis menurut Islam. Dalam literatur kitab fikih, ulama sepakat mengenai umat yang menangis jika hanya sebatas tetesan air mata saja, atau hanya memunculkan suara yang samar-samar saja, maka tidak sampai membatalkan sholat. Akan tetapi, apabila seseorang menangis dengan mengeluarkan suara, maka hal ini terdapat perbedaan di antara para ulama dengan beragam pendapat di dalamnya. Namun, yang paling kuat pendapatnya adalah bila sampai keluar 2 huruf dalam tangisannya adalah hukum batal syalatnya, walau tangisannya disebabkan karena takut akan akhirat sekalipun. Namun, menurut pembanding pendapat di atas, tidak sampai membatalkan sholat, karena tangisan tidak tergolong pembicaraan melainkan hanya serupa dengan suara. Hal ini sebagaimana dalam kitab Hasyiata Al-Qulyubiyyah, Umairah, Juz 2, hal 499. Menurut Qaul Asyah, pendapat yang paling benar, bahwa berdehem, tertawa, menangis, merintih, dan meniup, ketika tampak dari perbuatan tersebut 2 huruf, maka dapat membatalkan sholat. Jika tidak tampak, maka sholat tetap sah, tidak batal. Pendapat kedua berpandangan bahwa hal-hal tersebut tidak membatalkan sholat secara mutlak, sebab bukan merupakan bagian dari jenis perkataan. Syihabuddin Al-Qulyubi dan Ahmad Al-Barlasi, Umairah, Hasyiata Al-Qulyubiyyah, Umairah, Juz 2, hal 499. Perbedaan hukum di atas juga berlaku meskipun penyebab tangisan seseorang adalah hal akhirat, misalnya menangis karena terlalu khusyuk dalam memikirkan kandungan arti bacaan sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Iqna. Perkara yang membatalkan ke-10 adalah tertawa dengan mengeluarkan 2 huruf atau lebih. Adapun menangis, meskipun karena kekhawatiran pada hal akhirat, merintih, mengerang kesakitan, meniup dari mulut atau hidung itu hukumnya sama dengan tertawa, dapat membatalkan, jika tampak dari perbuatan tersebut 2 huruf atau lebih, seperti halnya yang telah dijelaskan. Syekh Hatib Asy-Syirbini, Al-Iqna, ala Al-Fath Al-Minhaj, Juz 1, hal 140. Maksud dari 2 huruf juga mencakup 1 huruf tapi yang dapat memahamkan, seperti yang sudah jelas. Memang benar ketika seseorang lakukan hal di atas karena terdesak, maka tidak membahayakan terhadap syalatnya, jika memang huruf yang keluar hanya sedikit secara urf. Seperti halnya tertawa dalam ketentuan hukum yang telah dijelaskan adalah menangis dan lainnya. Syekh Sulaiman Al-Bujairami, Hasyiah Al-Bujairami ala Al-Hatib, Juz 4, hal 454. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa ulama di atas mengenai tangisan seseorang ketika sholat dengan mengeluarkan suara. Dalam arti, seseorang menangis saat sholat tanpa disadari dan tanpa ada upaya dari dirinya sendiri, maka tidak sampai membatalkan sholat ketika memang huruf yang keluar hanya sedikit secara kebiasaan. Ketahui juga hukum menangisi yang bukan mahram.
Salat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa. Saat berdoa, kita bisa mengadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon atas segala kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Untuk itu, menangis merupakan bentuk refleksi kita dalam mengingat dosa-dosa yang kita lakukan di dunia dan menceritakan segala masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa. Jadi, kesimpulannya bahwa menangis tidak membatalkan sholat, asalkan tangisan itu tidak menimbulkan suara. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!